Apa alasan utama ancaman militer Amerika Serikat terhadap Venezuela dalam beberapa bulan terakhir? Apakah ancaman terbesar bagi Amerika Serikat dalam hal perdagangan narkoba berasal dari Venezuela? And drug usage coming from the sea. They call it ocean drugs. A little term that they use, the ocean drugs, is very close to non-existent right now. I wouldn't want to be in one of those boats heading away. They're driving happily to destroy the lives of people. Apa hubungan antara preferensi geopolitik Amerika Serikat dalam hal persaingan dengan Tiongkok dan Rusia di wilayah Amerika Latin dengan pendekatan Amerika Serikat terhadap Venezuela? Apa hubungan antara kasus ini dan perkembangan terkini di Timur Tengah, khususnya perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran? Terdapat prinsip dasar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat bahwa setiap kali terdapat ancaman terhadap keamanan nasional atau kepentingan vitalnya, Amerika Serikat telah mengambil tindakan militer. Namun, apakah isu perdagangan narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat benar-benar menjadi ancaman vital bagi Amerika Serikat di situasi saat ini, atau adakah tujuan lain di balik isu ini? Dalam video ini, saya bermaksud menunjukkan tujuan-tujuan penting Amerika Serikat lainnya dalam kasus ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Isu perdagangan narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat bukanlah hal baru. Sejak tahun 1996, Presiden Amerika Serikat mengidentifikasi Venezuela sebagai salah satu negara transit utama narkoba di belahan bumi barat. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Donald Trump menunjuk Venezuela bersama dengan negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, Bolivia, dan Kolombia sebagai negara-negara yang gagal mematuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian pengendalian narkoba internasional dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan berdasarkan hukum Amerika Serikat. Amerika telah menggerahkan beberapa kapal perusak dan kapal perang ke Karibia dan pesisir Venezuela sejak bulan Agustus, khusus untuk memerangi perdagangan narkoba. Selama bulan September, Oktober, dan November, militer Amerika Serikat menyerang beberapa kapal yang diduga melakukan perdagangan narkoba yang mengakibatkan kematian awak kapal-kapal tersebut. Langkah-langkah ini diambil ketika Tiongkok merupakan pemasok bahan baku fentanyl terbesar menurut Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, dan sebagian besar produksinya dilakukan oleh kartel Meksiko. Di sisi lain, Kolombia, Peru, dan Bolivia merupakan calon produsen kokain terbesar. Jadi tampaknya alasan pendekatan Amerika Serikat terhadap Venezuela melampaui isu narkoba. Tindakan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap Venezuela harus dinilai dalam konteks yang lebih luas, dalam kerangka geopolitik dan energi. Namun, bagaimana dampak ini terwujud? Persaingan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia tidak diragukan lagi
merupakan faktor penentu dalam intensifikasi kebijakan tekanan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Venezuela kini telah menjadi medan pertempuran geopolitik di lingkup pengaruh tradisional Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela seperti sanksi ekonomi yang berat, pengakuan terhadap oposisi, dan ancaman militer merupakan upaya untuk menghancurkan basis pengaruh Tiongkok dan Rusia di Amerika Latin. Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Venezuela melalui pinjaman besar yang didukung minyak dan kerjasama militer seperti penjualan senjata dan dukungan politik Rusia kepada pemerintah Venezuela merupakan ancaman bagi lingkup pengaruh tradisional Amerika Serikat. Tiongkok adalah kreditor terbesar Venezuela dan pelanggan utama minyak Venezuela yang disanksi. Di sisi lain, hubungan antara Moskow dan Caracas memberi Moskow daya ungkit untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Eropa Timur. Oleh karena itu, kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela saat ini merupakan respons terhadap aliansi kontrahegemoni ini. Jadi perubahan rezim di Venezuela harus dilihat dalam kerangka strategi global Amerika Serikat yang lebih luas untuk membendung Tiongkok dan Rusia. Namun, bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat memengaruhi perkembangan terkini di Timur Tengah, terutama kemungkinan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran? Mari kita mundur sejenak untuk mengkaji dimensi. Selama perang 12 hari antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran pada bulan Juni 2025 dan setelahnya, kemungkinan Republik Islam menyerang kilang-kilang minyak di Teluk Persia dan menghalangi lalu lintas pelayaran internasional yang akan merugikan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya selalu menjadi perhatian. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki Republik Islam dalam menghadapi kemungkinan perang di masa depan, tampaknya serangan terhadap sumber daya minyak Teluk Persia di negara-negara seperti Uni Emirat atau Arab Saudi atau penutupan Selat Hormuz pada tahap akhir pertempuran akan menjadi kemungkinan. Jika skenario ini terjadi, dan mengingat fakta bahwa sekitar 30 hingga 35% produksi minyak dunia dipasok oleh negara-negara Teluk Persia, kita akan menyaksikan kenaikan harga minyak dan guncangan minyak. Dalam situasi seperti itu, sumber daya minyak Venezuela akan menjadi sangat penting. Namun, faktor apa saja yang meningkatkan kemungkinan terjadinya perang lagi? Di satu sisi, belum ada prospek yang jelas mengenai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, dan Iran telah secara resmi mengumumkan bahwa tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat memandang ancaman Iran terhadap kepentingan mereka sebagai ancaman permanen, dan perang 12 hari hanya melemahkan kemampuan militer. Amerika Serikat menginginkan negosiasi langsung dan komprehensif dengan Iran dan telah mengumumkan bahwa setiap negosiasi dengan Iran harus mencakup penggayaan uranium nol, pembongkaran program nuklir, penarikan cadangan uranium yang diperkaya dari Iran, penghentian dukungan untuk pasukan proksi, pengurangan jangkauan rudal, dan pengakuan Israel sebagai imbalan atas kelonggaran sanksi dan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat yang oleh Presiden Trump disebut sebagai penyerahan tanpa syarat. Di sisi lain, Iran merujuk pada serangan Israel di antara negosiasi dengan Amerika Serikat dan telah menyatakan ketidakpercayaannya terhadap negosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Iran telah menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Proses ini dapat mengarah pada persenjataan program nuklir. Selain itu, dengan menandatangani
perjanjian dengan Rusia untuk membangun 8 pembangkit listrik tenaga nuklir, Iran praktis bersikeras melanjutkan kebijakan konfrontatif dengan Amerika Serikat dan belum menunjukkan kesediaan untuk menerima dan beradaptasi dengan realitas baru. Proses ini akan mengarah pada eskalasi krisis. Dalam situasi seperti itu, kendali atas Venezuela, pemegang cadangan minyak mentah terbukti terbesar di dunia, memberikan Amerika Serikat daya ungkit yang sangat penting dari perspektif geopolitik dan energi. Jika Iran mengancam aliran energi global melalui Selat Hormuz, minyak Venezuela dapat menjadi sumber alternatif. Pemerintah yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Venezuela dapat mengurangi kerentanan Amerika Serikat terhadap potensi guncangan minyak yang berasal dari ketidakstabilan di Timur Tengah, dan memberi Amerika Serikat kemampuan manuver yang lebih besar dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Selain itu, pentingnya minyak Venezuela dari persamaan ini terletak pada potensi, kapasitas produksinya dan jenis minyak yang kompatibel dengan kilang-kilang Amerika Serikat. Dalam skenario kemungkinan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang diikuti oleh gangguan yang meluas di pasar minyak global, potensi kemampuan Amerika Serikat untuk mengambilkan minyak Venezuela dalam jumlah yang signifikan ke pasar dapat membantu menstabilkan harga dan mengurangi dampak ancaman Iran terhadap ekonomi global. Namun, akibat sanksi Amerika Serikat, industri minyak Venezuela menghadapi tantangan serius, terutama infrastruktur dan modal yang buruk. Meskipun sanksi dicabut, peningkatan produksi minyak Venezuela akan terjadi secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan skenario tersebut menjadi kenyataan semakin besar. Dan kita menyaksikan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran telah bergeser dari kebijakan penahanan dan perubahan perilaku menjadi kebijakan pergantian rezim. Sebuah tatanan regional baru sedang dibentuk di Timur Tengah, dengan Israel sebagai garda terdepan dalam hal keamanan. Dan tidak ada negara dalam tatanan baru ini yang boleh menjadi ancaman keamanan bagi Israel.